subscribe with notifications on. Halo rekan-rekan Oasis, obrolan asik sana sini bersama saya Agus Esa. Kali ini saya berada di kantor perpustakaan nih Mas ya. Kantor perpustakaan Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di di selatan Simpang 5 Sukoharjo. Roll 5. Ya, saya tuh kalau malam minggu atau hari nongkrongnya itu di sini, di depan itu kan dulu ada wedangan itu ini. Soalnya saya lupa itu tahun 90-an lah gitu. Tapi saya baru kali ini masuk ke sini. Ngatasi wong Sukoharjo ya? Iya. Padahal usianya jangan bro. Saya sekarang 49. Jadi 49 tahun lagi yang mlebu nang kene. Iya. Bersama saya Mas Kokor Antonius Bimo Wijanarko. Saya sudah, umur saya 49 tahun dan saya sudah bergaul dengan beliau itu sekitar 42 tahun. Jadi sejak tahun 7 tahun saya tuh belajar banyak dari beliau. Karena kebetulan kan dulu Mas Kokor kan guru saya di sekolah minggu. Kalau hari Minggu, itu kan paling gerbong pitu bawang biru mah ya sing sekolah minggu. Yes. Mas Kokor kabarnya gimana Mas Kokor sekarang? Sehat. Saya mensyukuri sehat. Jadi saya bisa tenis kalau Jumat. Saya kalau sore masih di alun-alun, lari-lari. Oh, ora deh, jalan-jalan. Ya masih kuat. Masih kuat. Ya. 4 kali putaran. Di alun-alun. Alun-alun Sukoharjo. Terus masih sepedaan sampai ke Tawangsari. Pit kebo. Enggak, pit biasa, pit jenggi biasa. Nah dulu pit kebunnya itu? Pit kebunnya karena ya ternyata ketinggian saya. Jadi anggere medhuk ngono kejelungop. Wah, terus dijual gantikannya. Ganti pit pedes berarti. Enggak, kalau saya lihat di media sosial jenengan itu, kegiatannya kan apa saja ono. Ya. Entah dari itu kesenian, dari olahraga, dan terakhir itu tadi pagi ya. Itu tentang lingkungan hidup. Yang posting tentang tanaman. Terus dulu waktu ada kasus perobohan benteng di Kartosuro, nulisnya ya kuwi. Juga nulis itu. Terus kemudian museum rekor. Ini nanti kita bicara apa saja, Mas? Jenengan mau gini ya. Jadi mungkin saya ini manusia sak-sake. Dadi ne kira-kira kini seneng menulis, mengamati, terkadang membuat kegiatan pun juga sama. Tidak punya hal khusus, tetapi ya pokoknya nulis, merekam sesuatu ya. Merekam sesuatu ya, entah dalam tulisan, entah dalam bentuk sekarang mungkin digital. Ya, tetap dengan ya. Tetap di pikiran itu masuk. Kemudian setelah pikiran masuk, sosok kalau menjadi kegiatan ya. Dulu ketika muda menjadi kegiatan, misalnya nonton cermin, tak enaknya bercermin massal ya piye carane. Pernah diikuti ratusan orang gitu misalnya. Aneh loh itu. Ya. Aku dhewe ya bareng saiki nggumun kok ya wong gelem nonton cermin. Idenya apa itu? Ya, atau memang mengajak untuk bercermin jadi ya, pokoknya sebenarnya ya kalau bercermin ya bercermin biasa wong namanya bercermin, tapi kan bisa diartikan menjadi introspeksi diri. Kalau orang padahal kene introspeksi rata. Itu kene nek dilokke wong ora dilokke wong ya ora tau introspeksi lah, dia ngawur-ngawur kan. Dan itu yang menjawabkan jenengan awet muda ya? Ya enggak sih. Saya udah 57 tahun lebih. Bukan masalah usia Mas, awet mudane kuwi. Ya amin. Karena saya satu juga kalau dalam hal makan saya betul-betul biarpun orang enggak tertib. Tapi kalau masalah makan saya tertib. Misalnya jenengan ngejak neng sate gitu, kalau saya bilang tidak ya tidak, tenang. Maksudnya? Tidak makan. Saya sudah selama 40 tahun tidak makan. Masuk? Iya. Maka Kaki saya 4, jaga yang kambing aja. Sing kambing aja. Kalau sapi masih, kalau kita ke Solo Tiga masih sapi suruh gitu ya. Seperti itu. Kalau ini nanti dicaneng di aku paling ya.
Ya mungkin bakal atau apa itu. Ya ora ya, Wan. Karena sekarang Jenengan nanti apa punya tempat di mana, nanti sekalian kita apa namanya kita review. Jadi enggak, saya sedang diet. oh iya. Sedang diet. Saya tidak makan nasi sudah hampir sebulan. Tapi kan kegiatan jenengan kan juga banyak toh, Mas. Banyak, tapi kan ya enggak apa-apa. Karena kesehatan tuh beriringan dengan hal makan, gaya hidup. Ya. Saya tertib, biarpun saya pekerja seni, bukan seniman ya, belum saatnya. Kalau tidur jam 9 tidur malam. Jam 11 bangun lagi. Enggak, jam 11 saya belum tidur, masuk angin. Saya seneng sama beliau ini kan cilik ya sing ngono kuwi. Enggak, jadi pada dasarnya jenengan itu seniman, tapi Orang hidup- seniman. Bukan pecinta seni, pekerja seni, pecinta seni lah. Ya. Tapi gaya hidupnya olahragawan. Jadi saya biarpun pekerja seni yang seharusnya secara biasa itu tidur malam, merokok, Ya. kemudian kopi, Ya. kemudian kamarnya wut-awutan. Ya. Saya berbanding. Paling kamar apa tantok. Oh, ora. Kamar saya tetap rapi juga. Jadi kalau orang katakan wiki habit, jadi seniman ora tenanan. Yeah. Kalau habit itu sungguh-sungguh di bidang seninya tenanan, tetapi dalam hal gaya kan habitannya biasa saja. Iya, kayak orang Kayak bukan orang seni. Iwan Fals itu juga sekarang ya. Sekarang itu seperti orang biasa saja. Iya. Kalau Mas Ebit itu dari dulu memang gayanya Gayanya seperti itu. Ketok yang orang seniman, padahal karyanya luar biasa. Iya. Gitu. Karena dia tidak menempatkan seniman itu dalam bentuk yang terlihat, tapi yang dirasakan. Yang weh pinter men. Yo, aku mau cosek. Apa Enggak. tenan? Jadi mungkin selama ini orang itu beranggapan bahwa Mas Kokor itu ya memang lebih cenderung ke seni musik. Ya, Padahal betul. kan lebih dari itu seni bisa dikatakan hampir semua seni ya, seni mengumpulkan sesuatu. Kemudian dia berhubungan dengan kriya, kalau bisa dikatakan kan kriya kayak semacam itu toh, mengumpulkan sesuatu di museum mana tuh sekarang? Museum Jawi. Ya, museum Jawi itu kan juga sebuah bentuk berkesenian juga. Terus Ya, kemudian betul. itu mengemas teater. Betul. Kalau yang saya lihat pada waktu di Tanjung itu, Drama Kolosa. itu masih ada kelanjutan. Kemarin kan kita baru saja mengadakan upacara lansia di itu 17-an itu. 17-an dan saya sangat senang ya. Jadi ternyata apa yang menjadi ide kami ya, ide kami itu kalau positif ternyata ditanggapi positif. Jadi jarang sekali ide kami itu ditolak mentah-mentah gitu. Rasanya saya belum pernah alami. Jadi misalnya sekarang di Kluweh Lengking ya, saya di desa Kluweh Lengking itu, saya matur sama warga, yo ngeneke upacara sing unik yo, paskibrakannya anak-anak muda, kita buat seperti di kabupaten, pesertanya banyak. Enggak hanya di kabupaten ya, Ya. seperti di Istana Negara. Misalnya seperti itu Ya. betul. Ternyata tanggapannya juga bagus sekali. Ayo Pak, langsung jalan ya, buat hati jadi senang. Karena intinya menggerakkan ya. Menggerakkan. Nah, ini nanti kesenian atau kerawitan di Dukuh Kluweh Lengking mau kami ajak untuk ngiringi drama Kolosa di alun-alun. Kapan itu? Di tanggal 5 November yang Hari menyelenggarakan hari TNI bukan? bukan. Kita dari perpustakaan kan Pak Kepala Perpustakaan Pak Marno kan konsen banget terhadap budaya Jawa ya. Jadi nanti ada book fair di alun-alun tanggal 2 sampai tanggal 5 itu salah satunya nanti menampilkan budaya Jawa, ketoprak modern kan. Dan iringannya kan dari teman-teman tradisional. Iya. Dari Kluweh Lengking. Live berarti. Live Iringannya nanti. ya? Nanti mersani aja. Ada nasa ya? Nanti Undang ada ya? undang, tak undang. Iya. Yang Iya. saya seneng itu dari Mas Kokor ini. Nah, apa-apa mesti dikabari. Ya, Perkara iya. rata itu kan Gary. Keri, Jalan apa-apa. kan Kita ada itu situ. maklum karena kesibukannya ya. Iya. Nonton tradisional kan ya bagi anak muda sekarang kan berat. Iya. Saya itu kan melalui masa-masa usia puluhan lah yang belasan tahun itu kan dengan Mas Kokor. Masih ingat Mas dengan waktu kita ngadain konser di Proliman itu? Ya, masih.
semuanya. jenengan sama Mas Ardi sama Mas Putut hanya Mas Hari. Eh? Mas Hari Barang. Mas Ardi. Mas Hari putranya Pak Wardi kepala sekolah. Oh, itu yang mungkin yang dulu-dulu yang terakhir yang Iya. itu pernah yang saya seneng itu kan spontanitasnya. Iya, iya, iya. Namanya juga spontanitas. Sendang Mulyo. Aku kelingan dong. Jadi ketika itu belum aneh-aneh kita wis gawe grup Sendang Mulyo namanya, Band. dan namanya itu pada hari itu saja, pada hari Bar itu. kibar. Bar kibar. Baru ganti apa ganti jeneng apa. Jadi kayak jeneng CV. Jadi kenangan manis ya. Ya apapun alasannya jadi kenangan manis. Dan itu di Proliman di tengah pusat kota Sukoharjo. Dan seneng kabeh. Enggak maksudnya seneng kabeh itu sing garap ya seneng atau ya Sing seneng. nonton seneng. Nah, perkara sing pengen ngosong-ngosong ya nama saya. Waktu itu masih inget jenengan ngedram. Drum. Ngedram. Jadi biasanya cekelane Sama Mas Putut sama Mas Ardi. Ya, Mas Ardi biasanya kita. nyanyi genten ngedrum berarti ngawur-ngawuran ya. Loh, enggak ngawur sih, karena memang itu yakin saya itu pasti di konsep. Ya, 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 itu. ya. Saya masih ingat sama Mas Pututnya yang pegang Keyboard ya, apa bass ya? bukan bass, Bass ya? Mas Adi yang ngedram. Oh, iya. Waktu itu saya main dengan Mas Widi, dengan Puja sama Aris. Aris ya sekarang ada di London. Oh, sekarang di London. Iya, jadi dia kan di si Jogja, ambil gitar. Oh, ya, ora dicekel polisi ya. Nek jiko iki apa? Tapi nek grene ketok ora masalah. Nek jiko apa ya. Kemudian dia kenal sama orang Inggris, kemudian dia nikah terus kemudian dia stay di sana di London dan dia ngajar gamelan. Oh. Karena istrinya orang di situ waktu itu kan pertukaran mahasiswa ke Jogja, dia belajar karawitan. Dan kemudian malah sampai sekarang dia kata dengan istrinya itu di London ya. Kemarin kita lihatnya layar Ratu Elizabeth. Dijak. Aku dijana aku ramah. Oh, saya ora iso mergane paspor. Saya masalah paspor. Nenggon bandara di paspornya mana Mas? Belum buat. Iki ya terserah oleh ya. Aku iki ngopo mau paspor kok iso malah gagal terbang. Ya ora apa-apa Mas nengalangan. Museum Rekor Soekarjo Murisco, apa kabar itu Mas? Ya masih jalan baik. Sekarang kan kalau sudah tambah usia kan ya mesti saya kurangi. Tapi masih ada yang daftar. Jadi yang terakhir itu rekor ke 475. Rekor apa Mas? Rekor apa jenenge? Sikat gigi massal yang menyelenggarakan di sekolahan belum saya sebutkan karena nanti saya harus izin kalau menyebutkan tempatnya. Tapi sudah menjadi catatan UNESCO dengan beribu orang sikat gigi massal. Ya. Gitu. Sikat gigi massal. Sikat gigi massal. Kalau dicatat itu total itu angka pastinya berapa? 5.000 orang. 5.000 orang. Murid-murid semua. Murid-murid semua. Ya. Ya kalau sih jadi kalau dalam rekor itu tentu ya ada lebihnya, ada kurangnya. Tapi harapannya bahwa kalau dicatat di dalam rekor gitu dengan dikasih piagam itu ada kebanggaan. Hal-hal positif, tercatat. Hal positif itu perlu kita dukung. Gitu loh. Gitu. UNESCO. Kemudian ada juga pemberian penghargaan terhadap tokoh-tokoh Sukoharjo terbaik. 10 orang. Pada saat itu Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Kami memberi penghargaan ke tokoh-tokoh seni, Mbak Minten, tokoh olahraga Pak Indri Almarhum. Ya, saya masih ingat. Saya lihat di Facebook dengan pada waktu Pak Indrianto mangkat dengan menginformasikan kembali obituarinya Pak Indri itu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan tenis di Sukoharjo itu tidak terlepas dari tangan dinginnya Pak Indri. Wah, iya jelas. Iya, kalau kita bincang-bincang Pak Indri ya mengatakan bahwa tenis Sukoharjo memang harus maju. Harus ya? Iya, harus. Jadi kalau sekarang beliau sudah sedo meninggal ya sekarang jenengan termasuk teman-teman harus jangan diteruskan sampai kepada teman-teman yang senang tenis termasuk jenengan juga. Ya. Karena dulu salah satu penguasa lapangan tenis alun-alun juga jenengan. Iya, jadi cedak masalah. Maksudnya cedak orang kok main.
Itu pertama itu memang tidak lepas dari apa namanya kerja keras Pak Indri, karena memang tenis di Sukoharjo itu sudah dimulai sejak Eni itu loh, Mbak Eninya Mas Yogo, terus Mas Mujono dan kawan-kawan. Ya tidak terlepas dari teman-teman yang berada di lingkungan tenis itu. Betul. Ya, jadi pada waktu itu memang kegiatan itu ya dulu yang kalau saya amati itu semua kegiatan baik olahraga, seni itu kan terpusatnya kan di dulu waktu bisa dikatakan stadion mini. Wah, tahun itu kayak 84, 84. Ya, Iya kan? hilangnya itu 92. Nah, iya. 92. Nasib 92. Sapi yang mana ya? Iya, jadi di situ kan ada lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola kayak Eropa ya, Iya, saat itu ya. Itu ada treknya, itu treknya itu kadang dibuat untuk lari, kadang dibuat untuk trek-trekan sepeda, bukan motor. Sepeda. Terus kemudian yang di Sudah sebelah dari granit apa itu ya, tanahnya itu. Iya, tanahnya dari gravel itu. Terus kemudian di sebelah timur itu yang paling sebelah selatan itu bola lapangan basket yang dikuasai oleh Mas Wahyudi. Kalingan gitu lapangan. Ya, dia setiap saat latihan. Ya, kan ada klubnya juga teman-teman dari mana itu sekitar Pro 5 itu kan mainnya bola basket di sana. Terus kemudian di tengah itu ada lapangan tenis. Kemudian di utaranya itu lapangan voli yang setiap sore pasti digunakan tempat berkumpul teman-teman. Waktu itu kan yang paling hit kan teman-teman di SMA ya. Betul. Untuk ngumpul itu. Masih ingat. Terus neng tengahnya si ono dalan Cemoro. Iya, Cemoro itu. Jadi ya situlah. Apik banget saja nih. Pojok itu ada SSS Tegani. Es Tegan. Terus nenek Pak siapa yang fenomenal itu yang jual es dipakai angkringan. Pak siapa? Kemarin saya ketemu Pak Wirjo, Pak siapa itu? Pak siapa ya sing nun sewu Jempolit dulu kan itu. Ya. Jempolit itu. Masih ingat saya itu, masih ingat. Lah iya. Maneman ya. Tapi ya namanya perkembangan kan nggak bisa nggak bisa, dan kita harus adaptasi dengan itu. Biarpun waktu itu langsung dipindah lapangan tenis terus dipindah ke Jombor. Dari 2 menjadi 6. Ya udah kita belajar gitu. Dan kemudian dari itu terus kemudian muncul bibit-bibit baru juga. Iya. Kalau saya sih kalau dengan stadion mini itu sebenarnya namanya ruang publik. Jadi ruang publik itu tidak hanya berolahraga. Orang kalau anggapan saya saat gue kalau sudah masuk ke stadion mini di Sukoharjo rasanya ya sudah hilang stres, ketemu teman, bisa jajan murah, nonton orang berolahraga. Jadi semuanya kan serba gratis di situ, hanya ya kalau es teh sih bayar, tapi lihat orang berolahraga berkegiatan seneng. Iya, orang berkegiatan itu. Ada yang sepak bola, ada yang bola basket, ada yang tenis, ada yang voli, ada yang bermain sepatu roda. Yo, masih ada siapa ya putrane? Pak Ahmad dan kawan-kawan. Wah, perlu diapresiasi ya. Kelas. Terus ada yang apa namanya BMX itu. Oh iya. Teman-teman dari Codot. Dulu ada Codot. ada Codot itu apa konslet juga. Codot itu carian. Terus saya naik klub sepak bola kecil apa dhewe? Pamor itu singkatan apa? Tahu nggak? Apalah ya makanya dari itu. Bisa pamor, ngono nek ora ngerti artine apa. Paguyuban, oh ya, pamor. Paguyuban M-nya apa terus olahraga. Masyarakat olahraga. Mungkin masyarakat olahraga. Mungkin yang saya tahu itu kalau pamor itu klub gampangnya itu klubnya yang menginduk ke Persiharjo. Jadi salah satu klub anak buahnya. Dan yang paling terkenal waktu itu kipernya Mas. Namanya Mas Babon sama Mas Pite gitu. Mula kan ya ora apa-apa ya, ini guyon ya maaf saja. Maka kiper Sukoharjo kan Babon. Mas Pite, Mas Momblo. Mas Momblo. Kelingan kan? Ya kelingan. Terus enek-enek Mas Babi. Kelingan toh? Kalau itu saya Meranggen sini. Kok Meranggen? Salah. Sini loh belakang perpustakaan ini Mas Babi. Jadi kiper juga. Jadi Mas Pite, Mas Momblo, Mas Babi, Momblo itu Jombor ya. Itu kiper Sukoharjo, penyerangnya Mas Hesti, Mas Agus, terus beke Mas Hantoro, Mas Tomin, Mas Surat, Mas
Oh iya iya. Oh iya. Awak Desa Yono ya. Oh. Terus masih apa namanya yang Jombor dekatnya Pak Endri itu sama? Dekatnya Pak Pak Endri yang Wasit terus. Mas, oh iya, apresiasi tinggi untuk Lupa ya. Masih Pak Mas Dibyo. Iya, adiknya tuh. Adiknya ya? Adiknya Pak Dibyo. Adiknya, heeh. Di Mulur. Benar. Menglali wae karena usia 57 tahun. Nanti kalau kelingan tak sebut ke. Pak Kirso. Mas Kirso, halo Mas Kirso. Pak Kirso. Apa kabar Pak Kirso? Oh, beliau ini tercatat di Muresco juga karena dia adalah wasit sudah dapat sertifikasi FIFA. Jadi Sukarjo ada beberapa orang termasuk beliau. Kalau Mas Mubur itu kan juga salah satu wasit. Ya, Mas Mumbu. Jaga garis atau wasit tapi sudah bersertifikasi. Wah, luar biasa. Orang-orang Sukarjo memang berkelas ya. Salah satunya tadi Pak Indri. Iya. Karena tenisnya bisa maju karena beliau. Dan salah satu penghasil petenis nasional kan sekarang kan di Mulur. Malahan ya. Mas. Sampai Andi. sekarang masih toh? Masih. Ya. Kemarin saya dipimpin oleh Mas Andi. Oh, syukur. Kemarin- Salam Mas Andi. Terus Iya. semangat. Ada dua, Lucky Mas sama Lucky. Tegar. Kemarin Tegar. habis pulang dari Polandia. Menang apa kalah? Ya kalau skup internasional mungkin masih Masih harus bisa, ya. masih harus berjuang. Terus. Jadi masih yang penting bahwa beberapa potensi yang ada di Sukoharjo atau mungkin yang pembinaan di Sukoharjo itu masih bisa berlanjut di jenjang nasional. Kalau internasional mungkin agak sedikit. Harus berjuang lah gitu. Ya. Persiharjo, kita ngobrol Persiharjo. Siarjo. Saya masih ingat tahun berapa saya lupa, tahun 2000-an awal kelihatannya sempat kita menjadi juara di Suratin, Jawa Tengah ya. Kemudian aku kelingan. Iya. Terus salah satu supporternya kan Mas Kokor waktu itu. Bisa nggak Mas? Saat itu gimana tuh? Ketika itu kan saya dengarnya. kayaknya masih kuliah atau di Salatiga, kayaknya masih kuliah di Semarang. Terus saya pulang dapat kabar kalau Persiharjo final dengan Kudus di Sriwedari. Nah, sebagai orang musik, saya tetek-tetekan pinjem organ ke Pak Boko. Waktu itu Pak memang Boko dalam ngambil organ. Kenapa Mas Kokor? Lu ajeng organ ten stadion. Terus ketika itu ya karena keinginan ya yang meluap-luap dan harus bisa terrealisasikan. Saya punya uang 10.000. Nah, tak kasih istilahnya ketika itu ya, saya mohon maaf juga. Tak kasih gue bayar supaya aku iso ditancepin ning sound system stadion dan sistem stadion. Oh iya, Sriwedari sudah seperti itu. Jadi aku nggo kabel tak masukke terus ya pokoknya ini sekedar beri rokok ketika itu tahun 8 sekian kan Bisa. terus bisa. Nah, yang jadi masalah ternyata saya di tempat yang salah. Jenengan di anune Kudus. Lah saya di tribun utama di sebelah kanan. Bareng saya mengu kok nggak ada orang Sukarjo. Jebule sing sekitar situ wong Kudus. Tapi tenang, saya tetap di daerah sendiri ya serapopo saya gitu. Tapi akhirnya sempat dibully nggak? saya sempat dilempar aku ya. Nah, ketika Sukarjo ngegulke kan maju tak gentar lagune. Iya. Nah, ketika Kudus kegulan kan saya memakai apa? Gugur bunga. Maaf ya teman-teman Kudus ini ya omong guyon ya, hanya guyon. Jadi saat muda ketika bertanding ya enek rame-ramene lah gitu. Iya, kelingan ya. Tetap kelingan. Enggak, kalau cerita itu saya nggak tahu. Yang saya tahu itu bahwa supporter Sukoharjo itu ada yang bawa kalau drum umum ya. Nah, kalau ini organ dan bisa loh ya. Sampai betul-betul tersambung dengan ya namanya semua saya hanya punya uang 10.000 tok itu kan yo gede banget tuh saat itu. Enggak, mungkin nek 10.000 nek ngasihnya 100.000 mungkin supporter Sukoharjo. Tapi gersa 10.000 kayak kan lawan ya toh. Waktu itu menang ya? Menang 4-0. Waktu itu teman kita Bintoro juga main ya, Mas Bintoro main. Oh iya, terus itu ada sejarahnya. Jadi ketika mau berangkat
saya bertemu sama teman-teman dari Denoan mau berangkat, terus mereka mengatakan Mbah Sopo itu yang dituakan di situ. Salah lihat aku jenenge Mbah. Siapa yang sudah tua sekali. Iya. Terus tanya sama teman-teman Denoan, Mbah, ini mangke Soekarjo kali Kudus menang pundi? Jawabane kacamatane loro. Dadi menang papat. Kacamata 4-0 ya, kalau kacamata kan loro. Kacamata itu bahkan Satu, 0-0. Harusnya kan enggak. 0. Hasilnya kacamata itu Ya, kan 0-0. enggak, kalau dia enggak begitu. Pokoknya diterjemahke wong Diterjemahke jenenge bebas ya? dukun iki bebas. Kacamata dianggap loro ya papat, berarti mana bolongannya papat. Nah, itu yang membuat yakin menang itu ya. Menang. Saya yang pertama kali kalah kok menang ya. Kingguan kalah aku organku iso diobong. Ternyata ya menang. Jadi bersyukur. Soekarjo pernah menang loh di tahun itu. Terus Ayolah. main di anu ya, terus main di mana itu? Main di Jakarta ya, mewakili Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, biarpun bagaimana tetap wis kelas mengalahkan Kudus saat itu. Dan sekarang kelihatannya aktif lagi nih bersiap-siap. Muka-muka amin. Mas apa ya sekarang yang ini ya, Mas Hesti itu mbok ngelatih ya. Sekarang beliau neng ndi toh? Kurang tahu. Ini kalau yang nanti masih pemain pelatih dari yang lama-lama itu. Mas siapa lupa aku namanya ya, Pak Salam. Atau mungkin kalau Mas Bintoro nanti denger, Mas Bintoro aja yang latih. Oh iya. Aku ya iso lho. Jenengan ngelatih sing khusus kiper gaya kanan, aku sing kiri. Sajane bal-balan ngono kuwi kan mung gampang ya. Iya. Iso nendang gol menang. Ya kan hanya sepele. Iya. Ya kan? Asal Nendang, masuk. asal masuk ning nggon gawange lawan sudah menang. Iya. Podo tenis. Dulu tuh gini tuh Mas. Iya. Jadi kalau ada pemain lokal, pemain daerah kita yang jadi pemain nasional, itu kan senengnya kan umum. Iya. Salah satunya kan Mas Suratman Wite itu. Ya. Dulu kan pernah ikut juga TC di Jakarta. Mm-hmm. Waktu itu ya masih masih seleksi ya. Waktu Ya. itu sangat dengan Poniden Meka dan Oh, Poniden Meka. Doni Ratu Perisa. Tahu aku. Ya. Terus katanya salah satu kelemahannya kan di fisik. Jadi disuruh lari sama Mas Poniden Meka sama Mas Doni Ratu Perisa itu, yang lainnya itu sudah 6 kali putaran. Oh, Mas. Mas Wite itu baru 2 kali putaran. Mas Ratman, halo. Aku udah cerita nih minggu ini kayak tadi Mas Margi Mas Ganto itu kan cerita kan lucu Lucu banget. ya. Wah, ya Mas Ganto udah di surga Iya. ya, wis ra apa-apa. Kita flashback ke masa kecil Mas. Ya, Masa kecilnya Mas Koko itu di mana? saya ini ya namanya bola Bali, saya itu orang aneh ya. Ya kan? Iya, iya. Wong Soekarjo kesini khususnya kota ora kok kenal saya enggak, tapi mesti tahu wong saya mesti pindah wis ping 23. Tempat di depannya anu ya Pak Simon itu. Oh, wis pokoke jadi saya di setiap desa di Kota Sukoharjo pernah tinggal di Ngayam, Jetis, terus Sukoharjo, terus mana lagi Johok. Itu komplit. ikut anu tugas dinas Bapak. Yo, enggak. Di perkecamatan Indah. Oh. Saya udah 23 kali. Ini rekor yang terakhir saya Oh, sampai sekarang. 23 itu sampai sekarang. ya Nah. 23 kali. Itu termasuk Salatiga? Enggak. Enggak. Oh iya, supaya tak hitung kabeh 23. Sing terakhir kan dari Jawa Baru kemarin pindah, saya pindah ke Jarak lagi berapa? 3 tahun saya udah pindah ke Lengking atau ke Kluweh itu. Jadi ya nanti pokoknya seneng saya itu pindah. Karena ternyata ada keuntungan ketika pindah, temennya jadi banyak di mana-mana mengenal. Terus jenengan adaptif Pak ya? Iya, Jadi bisa ya. beradaptasi di mana Ya saja. rasa jane kepepet. Makanya itu karena kepepet jadi adaptif Betul. atau karena harus Oh. adaptif harus jadi anu itu. Saya Jadi tuh neng kalau- mepet-mepet neng ndi Ya, kalau ketemu orang ya pokoknya asal kita baik dan positif kan ya selesai masalahnya. Siapapun barangkali Orang masalah, ya. orang masalah. Ya orang galak pun kalau sudah kita bicara dari hati ke hati semuanya luluh kan. Gitu. Ya galak itu temen- kan pertama kali ketemu saja. Nanti setelah itu ya terus ngerti wong-wongane ya betul, gampang. betul. Wong apa namanya nek ora ngerti angle yo ora iso Ya. suwe ngobrol iki. Jadi 23 ya? 23 kali Ini terakhir di Ngelengking. di Lenggeng. Saya pernah di Johor itu
lawange selawe. Jadi ning perumahan luasnya 95 meter. Iya. Lawange tak itu selawe. Terus saya pindah ke Doro ya, Pak. ke Jarak Iya. di Museum Jawi itu. Iya. Lawange tahu jumlahnya. Banyak banget itu, banyak. Sebabnya lawang Gularon yo. Gue kewan Saya sempat Jawa. kesana malam-malam itu. Tapi terserah mampir lama ya. Bukan, malam-malam kan kesana dengan kasihan, aduh, apa dikasih apa dikasih Sherlock itu, saya kesana, saya cari dari tempatnya Pak Widi, Mas Widi, tutup, saya tempat jenengan. Dari ini minggu dengan pas kene iki, tapi mlebune kan hutan jati, ning jati ternyata harusnya kan ke kiri malam itu. Nah, setelah saya urut-urutkan dari tempat jenengan, kan waktu itu ada pertemuan ada yang ngobrol-ngobrol dengan saya ke sana wis sambung terus saya ke tempatnya Mas Widi. Mas Widi ini ngendi? Apa dimetu wedangan? Karo Mas Kokor ki bajigur. Dimarani malah wedangan. Bareng ngobrol-ngobrol karo sama Mas Janto sama siapa itu Pak Purwati atau siapa itu. Oh, malah tinggal. SD di mana, Dun? Saya di Sukoharjo 2. SDC itu sekolah dasar center dulu. Karena dulu untuk kegiatan dari seluruh kecamatan ngebiuke ning SDC itu. Nah, itu kan saya beruntung. Jadi kan setiap minggu kan ada 2-3 kegiatan. Itu berarti prei. Matur nuwun ya. Masih udah berhubungan dengan musik? Iya saya sudah sama Pak Kepala Sekolah sudah diminta untuk ngiringi ensemble musik. Di SDC itu saya masih ingat, jadi wis diparingi pianika. Saya diparingi pianika. Jadi memang ya sejak kecil seneng musik. SMP? Olahraga juga seneng. Apa? Karena saya di SD Sukoharjo 2 itu saya sudah ditunjuk jadi pemimpin baris. Beberapa kali lomba menang. Ya dulu paling heboh itu lomba PBB itu. Iya, kalau sama perjalanan dari sama nguter gitu tuh ya Pak perseni gitu. Saya masih ingat. Perjalanan dari nguter. Dulu mesti itu di depan kecamatan Nguter itu startnya. Pindah. Neng apa Bro? Enggak apa-apa, ini kan jalan terus. Enggak nih, jalan aja enggak masalah. Pindah mana? Yo. Ya. Gini wae nek ayo. Mati lampu. Tapi enggak apa-apa. Ini nek setan nih. Nek setan. Mbah nang saya ugi. Dari nguter kan di sini apa finishnya di sini. Kalau itu bukan PBB gerak jalan. Maksudnya ya pokoknya baris berbaris. Peraturan baris berbaris itu yang PBB. SMP 2 ya? Sukoharjo. Di SMP 2 Sukoharjo itu saya hormat pada para guru. Ya sungguh-sungguh semua saya hormati, tapi di guru SMP 2 itu unik. Jadi saya dibikinkan drum dari alat-alat drum band. Jadi beliau main gitar, organ sama melodi. Saya ngedrum. Ngedrumnya kan SMP kan belum punya drum seperti sekarang. Diambilkan dari simbalnya, dirakit dewe gitu. Tapi itu yang paling berkesan, biarpun bagaimana menjadi kenangan yang indah Pak Bang Setiati, Pak Rohmat, Pak Anton, ya sehat semua ya. Itu. Kapan kita kumpulkan ini? Oh iya bisa. Saya udah tawarkan ke SMP 2 sebenarnya untuk kumpul-kumpul. Kalau jenengan SMP 1 ya? Saya SMP 1. Ya, bisa. Kan saya di JD 1. JD 1 80. 80 terus SMP 1, SMA 1. SMA-nya di saya juga SMA 1. SMA 1 itu keterima itu karena dulu cadangan. Saya masih ingat kok Bapak Le, gue cadangan ning SMA 1. Oh iya Pak. Yang cadangan piye Pak? Ya kemungkinan iso mlebu. Ya arep ora pinter banget ya wis pokoke iso mlebu ning SMA 1. Jadi pada saya sempat jadi ketua pramuka di SMA 1 Sukoharjo. Padahal SMP-nya enggak kegiatan pramuka. Oh, nah kalau pokoknya saya itu semua kegiatan ikut, kecuali yang berhubungan dengan bela diri saya nggak pernah ikut. Tapi yang lain mesti ikut. Drama, musik, olahraga, voli, badminton saya ikut.
di SMP 2 itu menjadi kenangan tersendiri karena pramukanya saya juga ketua pramuka di situ. Tapi kenangannya ya agak sedikit gelo, tapi nggak apa-apa, hanya saya ceritakan. Jadi saatnya Jamnas saya kelas 3. Oh, jadi nggak Padahal boleh saya ikut. aktif kelas 1 2 itu aktif tenan. Saya jadi ketua pramuka. Nggak berangkat. Nggak berangkat. Jadi ya Di Cibubur tapi itu ya? nggak apa-apa. Tapi sempat saya merasakan ikut Jamda yang di Jambore daerah yang di lahan UNS yang sekarang. Saya dulu pernah ikut di situ Jambore nasional, Jambore daerah Ya, tingkat Jawa Tengah. Dulu kan targetnya kegiatan pramuka itu kan di Jambore ya. Oh, Jamnas, Jamnas, Jambore nasional itu Cibubur. di Cibubur. Oh. Ya kalau kita dengar kata Cibubur, orang-orang saya kita itu pasti Iya. mikirnya mesti pramuka. Pramuka. Maka kan sebenarnya kan program yang paling bagus di Indonesia itu untuk pembinaan generasi muda ini Iya, mau pramuka. Iya, ya, Renek pramuka nakal ya enak. Pramuka mesti tanggung jawab, Ya, apa gitu. Jadi itu ya bukan anu ya. Itu mengarahnya kan ya agak apa namanya pembinaan karakter disiplin itu ya. Iya, Apa-apa kalau udah betul. disiplin itu apa-apanya jadi lebih. jadi yang saya Ya, kenal tadi. bahwa pramuka itu kalau sekarang boleh usul, ya pramuka sekarang harus digalakkannya sungguh-sungguh. Kita masih ingat toh kenangan-kenangan manis di pramuka kalau kita kemah neng mulur. Iya. Terus kemudian ada baris itu apa? PBB. Tunas kelapa. Oh, tunas kelapa. Itu Estafet rasanya estafet tunas kelapa. kelapa. Itu tanggal 13 Agustus Mesti sampai tanggal 14 itu di mana itu dikumpulkan. Iya. Sebenarnya hal-hal itu bisa dikatakan kalau zaman sekarang itu sederhana. Hmm. Tapi pembentukan karakter generasi muda lewat pramuka ini bener-bener kalau saya matur Pak Presiden itu, Pak, pramukane digeduekke lagi Pak. Jadi perkemahan, kemudian estafet tunas Ya, kelapa. Itu dituntut kemandirian juga Wah, ya. hebat tenan. Dari- Kalau pramuka itu Hmm. saya kan pernah memberi penghargaan dari Museum Rekor Sukoharjo kepada keluarga Rin Baket, Pak Rin Baket. keluarga Itu Rin satu Baket. keluarga itu kabeh Iya. pramuka. Iya. Jadi sampai sekarang ya, sampai sekarang, masih aktif ya? sampai sekarang masih Pak- aktif. Sampai Pak Rin Wakis itu Pak Rin Wakis juga Masih di dianggap pramuka. sebagai sesepuh Jadi pramuka. berapa itu keluarga beliau? 7, 8 itu semuanya pramuka aktif. Jadi kami berikan penghargaan sebagai keluarga yang aktif di pramuka. Halo Mbak Danar, Mas Beno. Oh, Mas Benowo, Mas Mas, Benowo. Yono, Eh, Mbak. Mas Danar Mbak- sekarang di Oh, Purwokerto katanya. Mbak Win, Nah, kalau Danar Mbak di Ketut, mana? Mbak Rini, Mbak Wido. Kalau di Lampung, Di Lampung. Mbak Danar di Lampung. Ya, itu suaminya juga orang pramuka juga katanya. Oh iya. Jadi Basisnya Power Slave. itu berkelas namanya. Ponakane basisnya Power Slave. Oh, Semarang ya? Iya. Oh iya betul. Kalau Power Slave Semarang. Semarang. Kalau Power Slave Ya, Semarang. ya. Kemudian kuliah di IKIP Semarang. Oh. Jenengan kok? Saya? Iya. Oh, iya, saya tahun 87 kuliah di seni musik. Iya, IKIP Semarang ya. Diploma 3 IKIP Semarang. Yang sekarang namanya jadi UNES itu ya. Universitas Negeri Semarang. Hmm. Dulu kampusnya di Kaligarang. Ya, salah satu pada saat itu mungkin yang saya tahu ya salah satu yang kuliah belajar musik dari Sukoharjo ya jenengan. Sama Ya, Mas siapa maksudnya namanya? maksudnya di kota Lingkungan, Sukoharjo, iya lingkungan kecil. saya, lingkungan kita itu yang sudah belajar musik adalah Mas Koko. Berarti kan wah benar-benar totalitas. Iya, berarti. betul. Ya, Wani getih. Betul. Ketika di Semarang, ya saya kan dari keluarga yang biasa, jadi dengan keterbatasan di Semarang, ya ini harus saya katakan supaya untuk generasi muda tidak tergantung kepada biaya, tapi tekad itu betul-betul. Jadi semester 2 saya sudah pegang paduan suara IKIP Semarang, saya dirigennya. Semester 2 akhir gitu. Jadi saya udah pasrah. nggak hanya bermain musik secara apa namanya personal, Ya. secara individu, Ya. tapi sudah apa namanya membawa musik secara kolektif gitu ya. Betul. Jadi kepada teman-teman IKIP Semarang yang ikut paduan suara dulu ya selamat. Saya masih ingat kita pernah lomba di RRI Semarang menang se-Jawa Tengah. Kemudian kita pernah ikut di tingkat nasional di ITB Bandung, kita pernah ikut di Jogja juga pernah. Kemudian di Semarang juga ada lomba paduan suara, kita juga menang. Jadi paduan suara IKIP saat itu cukup lumayan karena kerja keras.
ya anu ya dari unsur apa namanya seni musik semua. Iya, memang dulu dari seni musik semua, jadi ya wajar-wajar. Tapi saya katakan di sini semua butuh perjuangan. Saya kalau ngedarkan undangan untuk latihan itu jalan kaki dari bukit ke bukit istilahnya, nggak punya kendaraan, jalan ke kosnya sana kan. Kalau di KIP Semarang yang lama itu kan Iya. bukit ya, Iya. jadi Gunung Pati itu ya? Bukan yang Gunung Pati baru sekarang. Iya, iya. Dulu di Kaligarang itu juga sudah bukit-bukit. Kita jalan kaki, ya belum ada HP. Passionnya pokoknya ya memang passionnya di situ. Tetap Jadi harus fight, ya. kan diseneng ya. Betul. Saya masih ingat teman-teman semua ya. Sekarang banyak ada yang meninggal ya. Semoga baik-baik saja di surga ya. Mas Kokor sempat mempunyai sekolah musik di Salatiga. Ya, waktu itu ada tamu saya dari Semarang namanya Mbak Yos, sama ke Sukoharjo main bersama omnya. Ya, nggak tahu Mas Agus kenal ini Mas Bimo. Mas Bimo. Ya dulu punya sekolah di apa namanya itu sekolah musik di Salatiga. Lu kan kenal tuh, Om itu teman saya itu. Bisa dengan kontak Mas ini. Enggak, ternyata itu. Iya. Waktu itu saya kontak dengan Mas Mancing. Mas Mancing di luar kota, Wonogiri. Itu ketika saya di Salatiga, bukan musik saya, tapi saya mengajar di sana paling lama. Guru paling lama, 16 hanya tahun. mengajar ya? Saya mengajar di Duta Musik di ABC Salatiga itu vokal khususnya ya. Kemudian pentas-pentas. Jadi saya mengajar anak-anak di Salatiga. Banyak yang sudah ke Indosiar itu menang gitu. Murid saya cukup banyak di Salatiga. Ketika itu ya senang. Dan beliau itu terkesan dengan cara kerjanya dengan Mas. Wah, saya nggak bisa lupa Mas. Kalau misalnya Mas Kokor mau saya ajak ke sini lagi, udah saya serahkan itu aja. Ya. Totalitas. Yang namanya kalau sudah totalitas ya berarti apa hasilnya pasti bisa memuaskan. Betul. Jadi totalitas itu penting. Saya pun juga dengan kesederhanaan saya bisa menembus. Ya maksud saya bukan prestasi sih, tapi prestasi bagi diri saya tidak-tidaknya. Siapa lo tahu saya jadi dirigennya Paduan Suara KIP Semarang lo coba, ya kan? Ngatasi wong desa kan dari Sukoharjo jauh dari ini dan itu. Ya terlepas dari apa namanya desa dan enggaknya itu kan sebenarnya kan hanya persepsi kita. Ya, tapi betul-betul karena kerja keras. Ya karena senang aja. Karena senang juga kayak itu. Karena memang udah kalau senangnya di situ ya semua aku nyaman kok. Iya. Mancing, masih mancing gede. Nah, saya pernah katakan saking senang saya pada mancing, saya pernah punya kisah. Lomba mancing, nah, yang dibayangkan orang-orang kan tempat yang ini dan itu gitu kan. Nah, karena hadiahnya gede, hadiahnya saya ambilkan dari saya pernah dapat hadiah, misalnya kompor, payung, yang saya punya tak kumpul kayak gue hadiah, terus bayarnya 2.500, kan murah, di Kalin Jawa Baru, saya tulisi Jawa Baru River, wah ketoknya gagah, barengan semua datang tuh, Mas, gone ndi? Nenggon kalian cilik. Terus, tapi kan sah-sah saja karena saya tidak menarik bayaran yang cukup tinggi, hanya 2.000. Tantangannya berbeda. Tantangannya berbeda, iya. Karena terus Mas lah iwake apa? Gede-gedenan betik. Padahal betik itu dimancing angel. Tapi ya saat itu saya ngiran ya. Jadi maksud baik itu terkadang memang dapat didukung dan namanya mestakung. Semesta mendukung ya. Jadi ketika kami adakan di situ ya, sungainya ketika itu bagus, tidak terlalu dingin. Orang mancing itu sekali ini para peserta lomba itu naikkan. Nah, akhirnya juaranya diraih sama sempat gitu, tetap banyak. Gitu langsung banyak. Akhirnya pemenangnya Pak Gatot yang ketua DPD Kota. Itu dia dapat narik paling besar 11 on, saya masih ingat. Bedul. Pak Gatot elok. Semene loh. Iya. Betik 11 Karena on. beliau kalau mancing dulu seringnya juga di laut katanya, pakai bot itu juga. Ya, jadi masih kelingan Pak Gatot nggawa kompor gas. Iya. Karo masak di situ. Enggak, hadiah.
Gas itu apa kompor itu? Enggak no, apa kompor itu? Kompor itu. Kompor kan lumayan ketika Ya, itu lumayan. harganya kan ya mahal gitu. Dan dari yang memang pertama itu apa terheran-heran kok jenis lombanya seperti ini sampai apa memang benar-benar ada yang mendapatkan ikan itu juga iya, itu. maka saya bilang ya maksud baik itu mesti dapat dukungan semesta. Nyatane ketika mancing pertama kali naik banyak. Jadi peserta terus bertahan sampai dimulai jam 9, jam 3 finish itu Iya. orang masih banyak mancing gitu. Enak iwake. Berarti memang dia belum menguasai apa namanya cara-cara pemancing yang benar. Kalau memang yang namanya mancing itu kan di mana-mana juga Kalau Pak tantangannya Gatot itu berbeda-beda. kenapa menang dan ikannya banyak? Karena beliau pakai pasta yang khusus. Oh, jadi Jadi kalah doan. Itu lawannya Mas siapa saya lupa itu. Tinggal 2 orang tuh di detik-detik terakhir itu. Kayak mancing tenanan itu sing menang Pak Gatot dapat 11 on. 11. Enggak, itu besar-besaran atau banyak-banyak? Besar-besaran. Oh, besar-besaran. Kalau banyak-banyakan kan bisa digabung. Iya. Kalau Itu yang besar paling kan besar bisa berarti dicari. yang paling besar. 11 on itu. 11 on. Kalau banyak-banyakan kan mereka bisa digabung bisa jadi juara. Iya. Tapi kalau besar kan angel. Dari rumah ra enek sing 11 on itu saya yakin jarang orang memelihara petik 11 on. Gitu loh. Tenis sekarang, tenis. Yes. Kegiatan tenis gimana sekarang? Saya itu pakai sekarang ikut tenis. Ini maaf loh ya. Biasanya aku tenis itu rasa apa ya? Kok pekewo itu? Saya piye? sekarang pakai begini. Setiap lawan yang atau pasangan saya mereka bilang anggere karo Mas Kokor atau oleh keringet. Saya maaf ya seperti Mas Moge gitu. Anggere karo Mas Kokor ora tau entuk keringet lah karena saya pukulannya salah. Pukulannya salah. Jadi hanya 2 kemungkinan. Saya yang misalnya lawan serpen. Tanah dapat nilai atau saya dapat Jadi nilai. kemudian itu saya aja. bacok karena bacokan itu jadikan pukulan salah. Nyangkut net atau saya bisa nabrak mereka, mereka mati. Hanya begitu terus. Gitu terus ya. Jadi tidak ada ini apa pertarungan yang panjang. Jadi memang benar-benar cari nilai ya. Cari nilai padahal saya ya sebenarnya hanya salah pukulan. Tapi ya saiki aku pakai mulai kemarin saya bilang orang rumah aku wis ora tenis saiki aku pakai saiki gitu karena pada nggak dapat kering. Ya enggak apa namanya cari yang sepadan loh. Nggak ada no. Sekarang pinter-pinter kok. Kayak Mas Muge itu kan dia juara Swedia Udah lama. Open. Kalau Mas Muga udah lama. Udah lama. Udah lama itu. Ya itu kan Ya enggak kalau dari sisi lamanya bermain ya lama jenengan. lama saya itu pernah mengalahkan Mas Hirlambang sama Pak Yadi. Pak Yati. Saya pasangan sama Pak Abdul Rahman di POPK saat itu lomba. Ya lomba. Oh bukan lomba. Maksud saya tantangan pribadi kalau yang menang dijajake sate. Totoan, Itu totoan. Tapi bukan totoan uang, hanya jajake sate. Nah, Mas Hirlambang ini Mbak siapa? Mbak Winis, maaf ya ini cerita kenangan manis saja. Ketika itu Pak Hirlambang sama Mas Yadi. Saya sama Pak Abdul Rahman. Karena bacokan itu saya perkenalkan pertama dan saat itu tenaga saya masih kuat. Jadi setiap kali bacokan mereka suasananya seperti rumah sakit. Aduh, menang. Atau saya sowan Pak Hirlambang, Pak hadiah pundi. Itu kenangan paling manis dengan apa namanya bacokan itu bisa menang. Enggak Mas gini. Teman-teman saya itu tanya ke saya. Kalau saya kan teman-teman tanya saya kan banyak. Maksudnya banyak itu ya mereka juga pemain gitu. Waktu jenengan posting kiat-kiat bermain tenis memenangan itu. Mereka juga tanya. Gus kancamu sapa Gus? Lah kuwi to. Kok apa jenenge kiat-kiate kok aneh-aneh ngono gitu. Ini mantan kiper Persiajo. Tapi hitungannya enggak. Tapi mereka juga bertanya. Enggak karena memang cara penyampaian jenengan itu kan bagus, Mas. Jadi gaya komunikasi jenengan itu kan bagus. Jadi memang banyak orang percaya. Dan mereka itu enggak berani tanya langsung, tapi tanya ke saya. Mau tanya gitu. Jadi ya hanya canda itu menjadikan tenis dicintai orang.
Jadi ini sekarang saya baru mengembangkan Mas tenis humor. Oh ya piye? Sama iki? Mas Pasit itu. Heeh. Ya tenis kalau kemarin nggak boleh ngomong, ya tenis ya, apa? Tenis humor Solo, Iya, tenis humor apik. Solo. Oke. Ya intinya gini, ya kita menggalakkan, sebenarnya kan nggak harus tenis saja ya, tapi Ya. memang semua. Jadi memang semua itu harus dikemas dengan gaya yang menyenangkan. Ya. Salah satunya yang paling menyenangkan kan humor, seperti yang jenengan pilihan itu. Kalau Betul. kita angkat dengan humor pasti menyenangkan. Ya. Dan itu biar banyak orang beraktivitas lagi lah dalam hal ini kan tenis saya kemarin ngajak Mas Pasit sama Mas Pinju. Ya. Ya heboh. Apik ya. Ya. Dengan Ya, tenis pokoknya yang paling dasar. tenis di Sukoharjo itu sebenarnya mengakar ya. Saya masih ingat tahun 70 sekian itu raket TWC kayu. Saya masih ingat. Itu anggere bar main. Iya kan? Kalau kan rumah saya kan di utara tenis. Pas Jadi tahu Hmm. anggere bar main terus raketnya dipres. Ingat gak? Iya. Jadi press pakai kayu gitu, Raket raket ben orang orang melengkung. melengkung. Itu pakai kayu saya masih ingat itu. Dan hanya beberapa orang Iya. yang punya raket. Ketika itu. Nah itu maka sebenarnya tenis Sukoharjo itu bisa menjadi raksasa sebenarnya. Jadi udah dimulai lagi ya. udah dimulai. Amin, syukurlah seperti putrane Mas Hari yang Mbak itu kan Iya. jagoan, Adit Mbak Eni. Dan Adit dari nol, berarti di Sukoharjo dari nol. Iya. Iya. Kelas. Dari nol kemudian ditarik ke Yogyakarta di Bantul itu sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Jadi sejak lulus SMP, Iya. SMA-nya kan di Bantul. Iya. Ada orang Jakarta itu. Ya, Tapi kuncinya kan di tenis itu kan nanya kamu, pokoknya asal asal masuk, asal masuk itu. lawan apapun mbak awake dhewe lawan sing saiki sapa tuh sing terkenal Djokovic ya misalnya. Ya. Kita bisa menang Iya, asal masuk ya. asal kita bisa masuk terus. Ide-ide baru apa, Mas? Ide baru tentu saja berhubungan dengan musik. Iya. Jadi saya Sudah ingin- kangen ini, sudah kangen ini. Saya ingin pentas sendirian Hmm. dengan 10 lagu seriusan. Weh. Neng Kalau serius- alun-alun kalau serius kan berarti kan nggak perlu menggunakan band besar toh, Mas? enggak, hanya nanti mungkin minus one atau apa. Intinya mung aneh kan. Saya pengen nyanyi diiringi kalau ada orang yang mau bantu main pianonya saya juga seneng. Tapi- Pokoknya siji, saya ingin nyanyi dengan kemampuan saya kerahkan, saya sungguh-sungguh di usia saya ini saya masih akan berusaha mampu untuk menyanyikan 10 lagu Latin serius termasuk Ave Maria. Ya, terus kemudian Nessun Dorma jenis itu. ya, pokoknya lagu-lagu yang semacam itu akan saya nyanyikan, praise dan lain-lain. Cita-cita entah nanti Mantu bagaimana, hidup. saya yakini saja. Ya, Pakai minuswan bisa ya? bisa sekarang sudah kayak canggihnya begini. Kalau saya pernah lihat Paul Pot. Mm-mm. Paul Pot itu jebolan dari Britain Got Talent. Ya. Itu dulunya itu dia itu marketing handphone. Kemudian ikut ajang itu juara. Ya. Dia menyanyikan lagu seriusan. Dia pertama waktu itu bukan dihujat ya, tapi dibully ya. dibully sama jurinya itu apa bentuk ya kan agak gemuk ya, agak gemuk itu punya terus enggak naik. Tahu-tahu gitu nyanyi waktu itu nyanyi Nessun Dorma itu. Jadi lagunya Pak Farote. Ya. Tahu. Yang Simon Cowell langsung Malah ternyak ya. Langsung ternyak itu. Jadi gini langsung dia juara terus sekarang dia ya sudah bikin album sendiri. Iya. Ya setelah konser di depannya Ratu Elizabeth kan yang juara Britain Got Talent itu kan pasti konser di depannya Ratu Elizabeth langsung meledak sampai sekarang. Orang itu Dan dia gini Mas, iya. jadi dia tahu-tahu kan jalan di mall itu, Mm-mm. tahu-tahu berdiri di tengah, tahu-tahu ada musik dance itu baru nyanyi. langsung dia nyanyi. Nah, ini ide yang bagus. Nanti akan saya pakai mungkin di pasar wae ya toh. Proliman aja nggak masalah Mas. Proliman kapan malam-malam Ya. itu kita pakai anu aja, pakai manajemen itu. Jadi Ya. tahu-tahu atau mungkin di alon-alon itu, Ya. das itu, Ya. pakai panggung kecil itu Kecil. aja langsung itu sampai yang mana. Dan orang itu kalau mau dikasih keberuntungan ya, Iya. dengan segala cara. Seperti tadi penyanyi serius yang dari handphone aja bisa sekarang masuk ya. Iya. Siapa tahu nanti Mas Simon kan lihat Iya. vlog kita ini kan. Kok ada penyanyi serius yang mau diwawancarai mau adakan acara. Siapa tahu kita dipanggil. Ya kan? Iya. Keberuntungan. Paspornya tidak tadi sih. Enggak. Iya. Tapi enggak apa-apa, semangat. Misalnya saya mengalami keberuntungan begini. Saya itu memang
apapun alasannya saya itu kan pengagum Pak Jokowi, ya kan. Beliau jadi presiden saya senang. Karena memang kenal sebelum dia Saya pernah ketemu dari ya. dari dah lama memang sebelum. Ketika di Asmindo itu beliau ini cerita ya tentang Pak Presiden, bukan apa-apa, saya bukan orang politik ya. Tentang Pak Tapi Jokowi tentang aja. Pak Jokowi. Tentang Pak Jokowi. Pernah beliau itu nyelerek tas organ loh. Iya. Sayangnya kan renik video nih. Jadi ketika Mas Anggoro, Mas Kentung itu. Jadi kita main di mana? Di Sumber, Gerah Sabah. Pak Jokowi kan ketua Asmindo. Iya. Nah, karena sebagai tuan rumah sebelum dari wali kota. Dia tuh bisa ikut nyelerek nih. Iya. Nah, ya ampun, ternyata sekarang jadi presiden. Setelah jadi presiden pun saya masih beruntung. Ketika itu saya dapat undangan dari beliau ketika Bobby sama Kayang jadi manten. Kan sesuatu yang tidak bisa saya perkirakan, semuanya datang dengan tiba-tiba. Ya tiba-tiba dapat undangan. Kok aku ya skala serendah begini masih dapat juga undangan dari presiden yang baru mantu kan. Kemudian yang ketiga lucu lagi. Jadi ketika ada keramaian, Pak Jokowi lewat gitu. Saya berdiri jauh dari kerumunan itu. Malah mobilnya Pak Jokowi berhenti ngasih saya kaos. Sampai apa saya jatuh di depan pertahanan Sukoharjo gitu. Coba bayangkan keberuntungan. Jadi Pak Jokowi nggak mampir di kerumunan kira-kira 300 meter, malah saya yang diberi kaos dengan berhenti, itu kaosnya ada. Saya punya kenang-kenangan 3 kaos, semuanya dari Pak Jokowi langsung. Maksud saya dari Astagfirullah. Nah, kemudian anak saya ketika menikah itu di Surabaya, Lintang. Lintang ya besar ya. Ya, yang besar. Dapat karangan bunga dari Pak Jokowi. Pak Jokowi makasih ya. Turun ning atase rakyat cilik lho ya toh. Ya memang karena beliau kenal Mas Koko sejak lama. Sudah lama memang, tapi kan sekarang dengan kesibukannya kan ya mestinya nggak mikir yang kecil-kecil, ternyata yang mikir-mikir kecil biar dibantu. Tapi dengan teman-temannya kan ya nggak mungkin lupa. Memang, amin ya Pak Jokowi, makasih ya. Kelas pokoknya. Ada apa saran untuk perkembangan olahraga atau budaya di Sukoharjo? Ya, memang perjuangan itu mesti sulit, namanya perjuangan kan. Saya berharap yang muda-muda ayolah tidak berpikir uang sih. Kalau yang muda, kalau yang tua kan berpikir uang wajar. Tapi kalau yang muda jangan berpikir tentang uang. Itu pengalaman dulu ya. Keras gitu. Ayolah tenis dadekke seperti dulu. Sekarang pun sudah bisa ya, baik. Lebih besar lagi. Sekarang lebih besar sekarang kan. Tambah lagi. Siapa tahu nanti kita bisa juara misalnya open di mana dan lain-lain. Terus sepak bola sudah mulai terontong lagi. Kemarin saya kan pas lari-lari di Jombor kan ada turnamen antar kecamatan. Itu. Pendukungnya kayak begitu sudah bawa tambur. Kelas. Jadi sudah menjadi tradisi ya. Kemudian badminton ada sih putrane sopo saya lupa namanya, itu sudah juga menjadi juara di mana gitu. Di Jepara apa gitu. Ini kan ada orang Baki yang menjadi anggota timnas toh. Siapa namanya? Saya lupa. Kemarin ikut Piala Thomas. Orang Baki. Oh, yang itu si Tio itu mungkin ya. Mungkin karena waktu saya kan sekarang kan tenisnya kan di Gata. Itu mereka ngobrol, "Wah, enggak ada mau Baki masih itu." Intinya kan gini bahwa potensi-potensi seperti itu harus disalurkan dengan cara yang benar dan dengan jalan yang benar. Iya, betul. Dan musik juga. Musik sebenarnya kalau saya melihat ya jujur wae gitu, rukun gitu loh lah, ngopo main musik. Seperti saya ini nggak pernah punya musuh. Dengan siapa saya punya musuh, coba carikan untuk pemusik. Nah sekarang saya masih melihat kotak-kotak lo, hati-hati lo, jangan ngopo sih. Wis tuwa siji ya kan. Sing kedua sing cah nom ya ngalah sama yang tua. Maksud ngalah itu ya selah wis ben dengan ide kreativitasnya. Main-main bareng-bareng gitu. Saya ini loh, setua saya sekarang itu nggak pernah punya musuh. Golek ana musuhku wes. Mesti saya paling Mas Moge nek main tenis tapi main tenis ya mung tak bacok kae kan. Tapi ayolah saya melihat terontong-terontong aja kotak-kotak lho, ya toh. Dadi siji wae. Dadi siji apa sih? Main dewi-dewi ora masalah. Apa gitu. Aliran ini aliran ora apa-apa. Iya, yang harus kita perjuangkan sebenarnya kan hal seperti itu. Jadi kita main
kalau memang enjoy main ya udah main aja, Main gitu. main bareng-bareng gitu. Jadi wis kalau main musik itu masih ada pikiran ini dan itu enggak tentrem namanya. Iya. Wis pokoknya ayolah sudah di siji gitu loh, pemusik atau kesenian Jawa nggak usah Iya. ada kotak-kotak Iya. gitu. Wis pokoknya semuanya enjoy gitu. Bahagia wae. Iya. Terus tentang sarana berkumpulnya orang-orang Sukoharjo. Ya. Ada saran? Ya. Ini terakhir aja, terakhir. Ah, Dan terakhir. Saya Udah memang 1 jam pernah lebih. minta kepada Pak Wardoyo untuk diberikan Pak Bupati saat itu ruang publik. Jadi ya ruang publik itu bisa menjadi sarana untuk berkumpulnya anak-anak muda, mereka bermain keroncong, Iya. bermain musik, terus ada meja pingpong. Saya membayangkan gitu, ada ruang publik yang edom, sama sing badminton gitu, tapi dalam skop yang kira-kira hanya 5.000 meter persegi aja misalnya taruhlah gitu. Gambarannya seperti stadion mini dulu. Oh, ya? neng ini lebih kecil, Lebih kecil, itu ya. ada yang jual ronde. Jadi ruang publik itu dibutuhkan. Kalau nanti itu terlaksana, bisa terrealisasi ruang-ruang publik kan ada sekarang Taman Paku Jaya Iya. gitu. Tapi dan etane mau dibikin Gor. stadion Ya, gor gor itu di sana. langkah yang sangat bagus karena kalau sarana pemuda di setiap kecamatan Ada, bagus. itu nggak usah berpikir tentang pelarangan narkoba Iya. karena anak-anak muda mesti akan berikut tentang olahraga Iya. atau aktif di olahraga. Iya. Mereka tidak akan pernah sempat lagi berpikir tentang narkoba, minuman keras, obat-obat terlarang. Biarpun masih dibutuhkan seperti orang-orang seperti Mas Danar gitu, kelas. Jadi dengan biaya sendiri, dengan tenaga yang lebih, energi yang Ya, besar. Sekarang sudah Masih. muncul apa namanya itu talenta-talenta muda, Baru, ya kelas-kelas seperti semua. Mas Dana dengan apa namanya anti narkobanya. Kemudian Mas Letut Oh iya. Letut Mulur itu mereka dia aktif di Panan sama musik metal. Kelas. Kemudian Pak Aris itu dia aktif di Butake sama Badminton. event organizer yang mengadakan acara-acara di Betul. Sidoarjo. Sebenarnya teman-teman yang lain juga banyak. Ya, kelas. Ya kelas. Jadi terus semangat saja supaya Sukoharjo maju gitu. Iya. Kalau Sukoharjo maju seneng. Ning ya kuwi PE rukun wae. Ora apa-apa. Ya, jadi pokok intinya rukun Mas ya. Rukun wae. Oke, terima kasih Mas Kokor. Oke. Sudah 1 jam lebih. Ya, Saya sudah, ngobrol ya, dengan apa-apa. ini. Terima kasih. Seneng ya apa namanya itu bercengkrama, bertukar. Ya nanti mungkin ide. sing terakhir bener ya. Yolah anu kita ada sound system, kemudian ada angkring 3 atau 2 angkring. Iya. Kita kumpulkan, kita beri kesempatan setiap orang untuk bercerita lucu di Iya. tempat duduknya masing-masing Stand up itu. tentang ya. Sukoharjo. Jadi mungkin ya Direkam. moga-moga terlaksana. Terus direkam itu ya. Direkam. Iya, direkam seperti ini. Oke, Ya. siap. Jadi kita ngerti. Karena nek misalnya dia ngomong ya ini bagian dari biar orang lain tuh tahu siapa Mas Kokor, ide-ide di baliknya Ya, itu apa, ya. dulu-dulunya gimana. Ya. Oh iya, Ding. Saya sekarang buat vlog. Ya. Ya nanti mulai November sudah kami buka. Jadi saya membuka vlog Museum Rekor Sukoharjo. Ya, bagus itu. Nanti Nanti yang bisa berlebih, yang berkurang bisa didaftarkan. Maksudnya begini, yang berlebih itu misalnya orang tinggi di Sukoharjo. Paling tinggi di Sukoharjo. Paling tinggi, paling Paling rendah. pokoknya syaratnya KTP Sukoharjo gitu KTP ya. Sukoharjo, ya Museum Rekor Sukoharjo nanti bisa daftarkan, nanti November saya buka. Atau orang yang berteriak paling keras. Oh ya, orang berteriak paling keras atau orang berteriak paling lemah. Yo ora iso. Ora iso. Ora iso. Ora iso. Gini, mancing lagi tapi di Sungai Mana ganti-gantian, tapi nanti di Kartosuro ada, di anu ada gitu. Iya. Terus Betul. nanti juara-juara di sananya dimainkan neng di mana gitu. Ya. Oke, teman-teman masih sekian dulu ngobrol-ngobrolnya. Panjang sekali. Biasanya saya itu hanya ngobrol sekitar 30 menit, 25 sampai 30 menit ini 1 jam. Dan enggak terasa Tanpa wedang. tanpa wetan. Ya. Dan itu semoga bermanfaat, bisa menjadi apa namanya itu inspirasi bagi Amin. kita semua yang jelas. Salam Oasis, sampai Salam jumpa. Oasis, sampai jumpa. Iya. Iya.